Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan Bang ya. Jadi sering kali kita dengar dari saudara kita medis mengatakan bahwa konsumsi jamu yang tanpa terkontrol atau sering minum jamu itu pasti akan terkena masalah di bagian liver, ginjal, sehingga orang-orang yang memiliki penyakit liver dan ginjal itu selalu dilarang atau disuruh untuk menghindari mengkonsumsi jamu. Dan dengan sebagai ahli jamu tradisional, jamu Jawa, jenengan pasti tahu Mbah, apakah benar Mbah pernyataan itu? Terima kasih. Kalau pernyataan apakah orang mengonsumsi jamu maka mereka akan kena imbas seperti efek samping ginjal, kemudian liver dan yang lain akan terganggu. Kita belum bisa menjawab kepastiannya karena kita selama menjadi tabib tidak hanya satu orang, bahkan berpuluh-puluh orang atau beratus-ratus orang yang mereka kena serangan penyakit liver, dan ada yang liver bengkak, liver yang kulitnya kuning atau penyakit kuning dan sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus liver karena liver tidak hanya satu tulisan. Di dalam hal penyakit liver yang mana kita mendengarkan bahwa apabila kita mengonsumsi jamu maka kita akan dampak penyakit yang beraneka ragam seperti liver dan ginjal. Kita kurang sepakat karena kami mengatasi pasien berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan banyak sekali yang sangat parah sekali. Mereka sembuh total dengan jamu-jamu tradisional. Namun dengan demikian kita juga tidak boleh merendahkan kepada pengobatan yang lain karena diantaranya jamu medis dan jamu tradisional dua pilih itu adalah seiring. Karena banyak sekali apabila saudara kita yang gagal di medis yang ternyata mereka lari kepada herba atau lari kepada jamu-jamu ramuan tradisional. Hingga tidak tepat apabila kita menjatuhkan kepada pengobat-pengobat salah satu, artinya kita menghina dan melecehkan dalam bentuk pengobatan apapun. Pada saat kita menyembuhkan liver, kadang-kadang kita memberikan ramuan-ramuan yang pahit dan serbu-serbu yang pahit. Namun mereka tidak sembuh, namun mereka juga banyak sekali yang sembuh. Bahkan yang gagal total di medis pun kita pun juga pernah mengatasi. Jadi kita apabila dimintai saksi dan bukti kami siap bersedia Mbak. Karena kita memang pada saat itu kita menyembuhkan liver banyak sekali. Namun pada saat ini saya bicara seperti ini tidak saya mengiklankan saya ingin menjadi tabib, saya nyatakan kami juga sudah berhenti. Artinya kita memberikan klarifikasi seperti ini, kita hanya mengungkapkan yaitu pengalaman yang pernah kita lewati yang tanpa kita rekayasa. Sehingga saya ulangi lagi, apabila orang yang mengonsumsi jamu akan mengakibatkan ginjalnya rusak dan mengakibatkan livernya rusak. Banyak sekali contoh orang yang tidak pernah mengkonsumsi jamu, mereka juga kena serangan liver dan mereka juga banyak yang kena serangan ginjal, ada yang kena gagal ginjal. Mereka tidak suka jamu. Kenapa mereka juga kena serangan seperti itu? Artinya apabila disimpulkan jamu bukan efek samping daripada penyakit liver dan ginjal. Jika tergantung pada kekebalan dan kekuatan tubuh kita itu tidak sama. Namun apabila kita melihat kepada nenek moyang kita yang mana mereka dengan makanan yang sederhana, pengobatan yang sederhana sekali, mereka bisa berumur yang sangat panjang sekali karena mereka menjaga kualitas yang ada di dalam sekitarnya. Misalkan mereka menggunakan jamu-jamu tradisional yang mana yang tidak berdampak efek samping, karena justru yang berefek samping ada kimia yang sangat berbahaya. Kalau jamu-jamu tidak sebegitu berat. Namun cara minum jamu itu memang harus kita pertanyakan kepada orang-orang yang ahli, orang yang pakar. Karena kalau kita sembarangan minum jamu, kita sembarangan minum ramuan, itu pun juga berbahaya, itu juga bisa mengakibatkan racun. Sehingga kita minum jamu, kita minum atau kita mengkonsumsi rempah-rempah atau bentuk ramuan apapun, kita harus paham sekali, harus mengerti fungsi guna, mengerti kadar-kadar seperti daun ini, akar ini, batang ini harus tahu fungsinya, dan harus tahu kadarnya. Kalau tidak tahu justru menjadikan racun berbahaya. Kita sangat berbahaya juga. Jadi yang berbahaya tidak hanya obat, bahkan ramuan pun juga bisa mengakibatkan fatal-fatal tentang anatomi kita. Sehingga kadang-kadang kita meremehkan kepada ramuan bahwa ramuan itu tidak berbahaya, itu kan ringan, itu dosisnya kecil. Tidak teman-temanku. Seperti halnya ganja saja kan berupa dari daun-daunan, kecubung juga tanaman, itu kan juga berbahaya. Sehingga artinya kita apabila mengonsumsi jamu atau ramuan, lihat saja yang menjual jamu, lihat saja yang produksi, lihat saja yang menciptakan. Kalau hanya sembarangan orang, mereka hanya berpura-pura pintar, namun mereka hanya ingin cari uang saja, kita ketakutan kalau minum jamu seperti itu. Ya, kita harus pertanyakan kepada dokter-dokter ahli-ahli yang mereka paham tentang ramuan-ramuan, tentang yaitu jamu-jamu tradisional. Sehingga orang yang menciptakan, orang yang memproses, orang yang membuat ramuan dan rempah-rempah yang dijadikan ramuan untuk mengobati orang, mereka harus mengerti medis, setidaknya mengerti tentang fungsi guna, tentang anatomi kita gitu loh. Karena anatomi kita itu berjalan dengan sendirinya gitu loh. Seperti halnya liver, dapat dikatakan kalau penyakit liver itu tidak boleh makan atau minum yang pahit, tapi pahit
yang bagaimana yang harus kita pelajari. Bukti nyata kita waktu penyembuhan tentang liver kita mengandalkan dengan satu hal saja, temulawak. Bahkan ada orang yang membuntitnya sangat besar sekali, mereka mengonsumsi satu saja temulawak, akhirnya mereka juga sembuh total. Iya. Padahal mereka juga hilir mudik kemana-mana, ke rumah sakit manapun mereka juga tidak sembuh. Namun mereka hanya mengonsumsi temulawak, mereka akhirnya juga sembuh. Iya. Nah, baik yang mana yang dilarang oleh dokter, baik mana yang kira-kira mengakibatkan efek samping yang berbahaya bagi tubuh kita, maka kita bertanya kepada orang-orang yang paham tentang ramuan, Iya. paham tentang medis. Jika kita minum jamu, tidak sembarang minum jamu, harus paham tentang penyakit, paham yang diminum. Iya. Terus ini Mbak, ketika jenengan menyembuhkan orang yang memiliki sakit liver itu kan mengkonsumsi ramuan dari temulawak, itu berapa bulan Mbak bisa sembuh total? Mereka yang gagal daripada medis, kemudian mereka sudah putus asa, sudah tidak punya uang sepeser pun, akhirnya mereka cari-cari lele-lele kepada pengobatan yang tidak berharga, yang tidak pakai uang. Iya. Mereka saya sarankan untuk mengkonsumsi temulawak. Kita sudah lupa, jarak 3 tahun mereka datang, ternyata mereka sembuh. Itu sudah saya lupakan, saya prepare saja. Kamu sudah cari saja temulawak, nanti diiris-iris 3 iris, masukkan gula, kasih gula, minum rutin. Iya. Saya sudah tidak teringat, ternyata setelah 3 tahun mereka datang dengan mereka membawakan beberapa barang untuk rasa terima kasih, rasa berhubungan kepada saya bahwa atas saran saya ternyata mereka sembuh total, padahal perutnya buncit dan mereka livernya bengkak. Iya. Temulawak saja mereka juga sembuh. Oke. Nah, disinilah yang dikatakan bahwa pahit, apakah dilarang untuk liver, tergantung pahitnya pahit yang bagaimana. Iya. Pahit untuk membunuh kuman atau pahit untuk merusak ginjalnya atau livernya. Iya. Pahit itu bisa menyembuhkan dan bisa mengakibatkan efek samping yang buruk kepada tubuh kita. Iya. Seperti halnya dulu saya juga pernah untuk menyembuhkan orang penyakit liver, saya pakai perlu. Iya. Perlu itu rasanya kan pahit, Mbak. Iya. Tapi nyatanya mereka berangsur-angsur juga sembuh. Sehingga yang namanya mengobati kepada orang-orang yang sakit, mereka harus punya pengalaman. Setidaknya mereka harus punya pendidikan dan punya ijazah. Kalau seorang tabib atau seseorang yang menekuni bidang rempah-rempah, bidang ramuan, terus mereka tidak sekolah, misalkan tamatan SD saja, tentu mereka tidak paham tentang anatomi kita. Iya. Liver itu anatomi, liver itu alat, bacanya hati gitu, Mbak. Iya, Mbak. Jadi liver bukan penyakit, itu jenis anatomi yang kita miliki. Kesimpulannya kita hanya bisa menunjukkan kepada nenek moyang kita kalau penyakit ini, jamunya ini, penyakit ini, jamunya ini, cuma harus kita masukkan tentang ilmiah gitu, Mbak. Iya. Walaupun kita seorang itu pakar ahli tentang pengobatan tradisional, kita harus menanyakan kepada orang-orang yang punya keahlian khusus gitu. Iya, ya teman-teman, jadi itulah keterangan dari Mbah Ginel Jopo Montro. Ternyata mengkonsumsi jamu itu tidak dilarang ya untuk orang-orang yang memiliki sakit liver atau mungkin gangguan ginjal. Tapi untuk mengkonsumsi jamu sendiri kita juga harus berhati-hati, karena kita sebagai orang masyarakat biasa kan nggak tahu toh Mbah kadar yang terkandung misalkan daun A, sehingga kalau kita salah meminum ramuan itu juga berbahaya terhadap diri kita. Tapi dikembalikan lagi bahwa ramuan-ramuan herbal itu sebenarnya sangat baik sekali untuk tubuh kita, tergantung bagaimana kita mengkonsumsinya. Sehingga kalau teman-teman mungkin penggemar jamu-jamu tradisional, teman-teman mungkin bisa mengkonsumsi tapi dengan konsultasi dengan orang-orang yang mengerti. Bahkan mungkin ada tambahan lain, Mbah? Ya setidaknya kita harus tanya kepada pakar-pakar ahli tentang ramuan, tentang tumbuh-tumbuhan, karena daun-daunan, rempah-rempah itu juga mengandung kadar yang sangat berbahaya. Okay. Ya, apabila misalkan kita mengkonsumsi misalkan seperti temulawak, ya kita nggak usah diparut, diperes, kita iris-iris, 3 iris, 4 iris, dimasukkan air panas, dikasih gula, diminum secara rutin untuk livernya. Kemudian misalkan ginjal itu ginjal yang bagaimana? Karena penyakit ginjal ini macamnya banyak. Penyakit ginjal misalkan kita mengambil daun kecibeling, terus kemudian kita tidak paham ginjal yang mana, gagal ginjal, infeksi ginjal, dan sebagainya, atau batu karang. Makanya kita harus tanyakan kepada dokter sebelum kita minum, bagaimana dokter, apabila saya mengkonsumsi dengan daun kecibeling boleh apa tidak? Karena daun kecibeling itu gunanya untuk menghancurkan karang gitu loh. Tidak seharusnya kecibeling untuk menyembuhkan ginjal. Jadi ada fungsional tersendiri-sendiri. Itu tidak boleh dikatakan bahwa ramuan atau daun kecibeling untuk menyembuhkan ginjal, bukan. Itu ada spesialnya sendiri, ada prosesnya sendiri gitu loh. Sehingga yang jelas apabila kita mengkonsumsi jamu, otomatis kita harus bertanya kepada orang-orang yang ahli. Dan kemudian apabila kita untuk mengkonsumsi jamu, lebih baiknya itu digodok, karena harus digodok kan bening, Mbak. Jadi tidak keruh. Ya, apabila ramuan bentuk bubukan atau serbuk itu juga akan mengganggu kerja-kerja ginjal. Baiknya itu digodok, diambil beningnya saja. Tentu kita nanti akan mengadakan edukasi tentang ramuan-ramuan yang saya utarakan tadi. Namun kita belum waktunya, kita masih ada kesibukan yang lain, ada kegiatan lain, ada keterampilan yang lain, ada pengalaman yang lain. Nah, pengalaman yang sudah habis, kita nanti akan melangkah pada ramuan-ramuan yang pernah kita tangani. Jika saya pesan, apabila minum jamu hati-hati, jangan cukup minum jamu. Konsultasi dulu kepada para medis, konsultasi dulu kepada para dokter, sehingga kita nanti akan lebih aman. Kecuali mereka-mereka yang sudah berbentuk ekstrak dan
yang izinnya sudah resmi itu mungkin bisa atau boleh diminum, Mbak. Apabila kita lihat dengan kemajuan zaman yang seperti ini, maka tentang orang yang mengemari jamu jelas sudah menipis, sudah mereka mengandalkan tentang pengobatan yang bersifat medis. Di sini tadi kan temanya yaitu apakah bentuk jamu bisa dikonsumsi pada orang penyakit ginjal dan liver, begitu Mbak ya. Sehingga bagi saya boleh-boleh saja, yang penting kita harus tahu penyakit kita yang semacam mana. Ginjal itu kan macamnya banyak, ginjal apa, liver juga macamnya banyak, liver yang apa. Kemudian apabila kita sudah mengerti, nah kita mengonsumsi sesuai dengan penyakit kita. Yang jelas apabila mengonsumsi harus tahu penyakit kita. Kalau kita tidak tahu ya kita tanya, kita percayakan kepada ahli-ahli yang mengerti tentang yaitu kader-kader yang ada di dalam ramuan. Setidaknya mereka paham tentang anatomi kita. Terus kemudian apabila kita tidak paham benar, lebih baik kita konsultasi kepada dokter saja. Kemudian apabila kita sudah terbiasa daripada tutur dari nenek moyang kita, misalkan bapak kita memang sudah terbiasa minum jamu, usahakan jamu itu digodok sehingga apabila digodok kan tidak ada serbuknya, tidak ada gelendetnya, sehingga nanti akan aman kepada anatomi kita, aman kepada ginjal kita. Karena alat-alat kita itu memang sensitif sekali. Apabila kita salah minum sehingga mengganggu kepada kerja ginjal. Lebih baik digodok, setelah digodok kita minum sesuai dengan takaran, sesuai dengan anjuran yang memerintahkan. Sehingga apabila minum jamu kan pasti ada yang ngasih jamu, tanyakan ini efek sampingnya ada atau enggak. Terus kemudian kita lihat bahwa setelah kita minum jamu itu hasilnya bagaimana. Sebenarnya banyak sekali daripada langganan-langganan kami agar saya untuk menjadikan tabib lagi, menyembuhkan orang lagi. Namun kita sudah angkat tangan, teman-teman, kita sudah capek sekali karena yang namanya kita menyembuhkan orang harus penuh dengan tanggung jawab yang sangat besar. Karena salah kita mengobati, kita mendapatkan tuntutan, jelas kita dituntut di pengadilan. Sehingga makanya hati-hatilah bagi teman-teman yang memberikan ramuan kepada siapapun untuk minuman atau untuk apapun, karena apabila memberikan ramuan atau obat kepada orang lain itu apabila salah kita mendapatkan tuntutan. Dengan itulah maka kami untuk mengundurkan diri daripada yaitu tentang mengobati orang. Namun apabila ada teman-teman yang konsultasi, kita pun juga siap menjawab sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak mampu, kita tidak bisa menjawab gitu loh. Yang mampu-mampu saja kita bisa menjawab. Dengan pengalaman itulah nanti kita bisa membuat konten-konten yang beredukasi tentang jamu-jamu atau ramuan atau rempah-rempah agar nanti ada manfaat dan gunanya, Mbak. Kita tapi belum sempat, suatu saat nanti pasti kita mengadakan dan membuka tentang jamu dan rempah-rempah yang ada di Bumi Nusantara. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi inilah video kami pada siang hari ini terkait dengan pengalaman Mbah Kendil ketika beliau menjadi tabib sekitar 18 tahun, Mbah. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan terus ikuti video kami teman-teman supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari Mbah Kendil Joko Montro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.